Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinni kullih kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, di bulan suci Ramadan ini marilah kita panjatkan puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan hidayah, serta kita masih diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti puasa Ramadan di tahun ini. Dua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, petunjuk bagi kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman yang penuh dengan penindasan, menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Pemirsa dimanapun yang berada, dalam momentum Ramadan kali ini Aris Arseta Channel tentunya dalam siaran kurma akan di episode yang pertama ini dalam bulan Ramadan tahun 2020 akan menyampaikan tentang makna puasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita umat Islam, kaum muslimin, untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu rukun Islam yang ketiga. Nah, dalam ayat tersebut yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, diwajibkan untukmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat itu perintah puasa turun. Dan apa sebenarnya puasa itu? Puasa atau saum, as-saum, ataupun juga as-siyam, yang memiliki arti yaitu adalah menahan. Dari beberapa ulama dan juga fikih-fikih Islam, ada yang mengartikan bahwa as-saum adalah menahan diri dari lapar, hawa nafsu, dan juga menahan diri dari ucapan-ucapan yang membuat kita berbuat kejelekan. Nah, ada pula beberapa ulama yang juga mengatakan bahwa as-saum adalah berpuasa atau menahan bicara dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dari ulama-ulama yang lain ataupun fikih yang lainnya pun juga menyatakan pendapat yang berbeda lagi, yaitu adalah menahan lapar, dahaga, serta hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Nah, dari beberapa penjelasan ulama-ulama tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu adalah bahwa puasa itu memiliki makna dan juga hakikat untuk
menahan diri, yaitu menahan diri dari lapar, menahan diri dari hawa nafsu kita sebagai manusia, dan juga menahan diri dari berhubungan dengan suami istri. Nah, dari situ maka puasa tidak hanya bisa kita maknai sebagai arti menahan lapar saja, tapi juga menahan hawa nafsu. Nah, karena manusia itu pasti memiliki nafsu yang sangat rakus sekali. Oleh sebab itu Allah kepada hambanya, yaitu kita sebagai orang mukmin, diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan dari bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita dalam menjalankan ibadah puasa, kita tidur saja sudah mendapatkan pahala, apalagi berbuat hal-hal yang lebih baik lagi. Contohnya seperti membaca Al-Quran, dan juga beraktivitas yang lain seperti bekerja untuk menafkahi keluarga dan sebagainya. Nah, tentu apa yang kita lakukan selama dalam konteks kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun berada, kembali lagi dari makna puasa itu tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah saya sebutkan tadi. Di situ kenapa tidak semua orang yang diperintahkan untuk berpuasa, hanya orang mukmin saja. Dalam ayat tersebut yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, di sini adalah disebutkan hai orang-orang yang beriman. Maka yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Tidak hanya, kenapa tidak orang Islam, orang yang beragama Islam, tapi ke orang yang beriman? Karena ketika kita beriman, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, maka sudah pasti kita adalah Islam. Tetapi di zaman sekarang ini mengaku Islam tetapi bahkan tidak percaya dengan kuasa Tuhan, ataupun bahkan tidak menjalankan perintah dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini yang diperintahkan atau dipanggil untuk menjalankan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi puasa memiliki makna menahan diri, tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu baik nafsu amarah, nafsu syahwat, ataupun nafsu-nafsu yang lainnya. Maka mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari, kita harus mampu menahan hawa nafsu itu tersebut, dan juga menahan lapar dan dahaga. Kalau kita tidak mampu menahan hawa nafsu itu, maka bisa jadi puasa yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah, dan yang kita dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Pemirsa dimanapun berada, semoga puasa kita kali ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang saya sampaikan dalam kurma di episode yang tema yang pertama ini bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.